Hai, welcome to Expose Harja. Saya Hardi Putra Pratama, arsitek, bagian dari tim studio Rancang Reka Ruang. Saya adalah arsitek yang bertanggung jawab untuk proyek kali ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Rats Private House. Klien kita kali ini adalah Pak Raji yang berasal dari Kutai Kartanegara. Beliau adalah seorang pegawai negeri sipil yang sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang putri. Proyek kali ini berlokasi di Yogyakarta. Kebetulan karena berlokasi di Yogyakarta, jadi kami sempat bertemu dengan klien ya. Jadi diceritakan untuk proyek kali ini akan sebagai rumah pensiun dari Bapak Raji sendiri setelah bekerja di Kutai Kartanegara. Jadi proyek secara umumnya itu awalnya kami di brief kalau proyek kali ini adalah proyek couple house. Jadi di sana nanti ada 2 hunian yang kami desain, tapi hunian sekundernya untuk keluarga yang kedua itu akan digunakan ke depannya sebagai ruko atau tempat usaha dari Pak Raji sendiri. Waktu setelah kami diskusi dengan Pak Raji itu, kami mendapatkan beberapa poin ya dari preferensi dan referensi dari Pak Raji itu. Jadi kalau yang kami lihat, Pak Raji ini sepertinya walaupun memang dia sudah kalau dilihat memang sudah tidak muda lagi, tapi sukanya style-style anak muda, kayak misalnya ada style modern, lalu ada yang minimalis di sana. Jadi itu yang akan kita terapkan di bangunannya nanti. Proyek kali ini ada secara khusus ruangan-ruangan yang diminta oleh Pak Raji. Misalnya di sana mintanya adanya balkon, lalu carport yang luas untuk menampung kendaraannya, kayaknya cukup besar walaupun hanya 1 kendaraan. Lalu kami di sini coba walaupun site-nya kecil dan walaupun kliennya itu sebenarnya menginginkan pengawaan buatan aja, tapi kalau dari kami menyarankan untuk tetap diberikan pengawaan alami kayak gitu. Jadi di sana kemungkinan nanti akan kita berikan bukaan-bukaan. Untuk lokasi kali ini kebetulan kan berada di Yogyakarta. Jadi kami survei langsung ke lokasi. Misalnya kalau dengan tim R3 atau Rancang Reka Ruang, biasanya kami kalau misalnya berlokasi di Yogyakarta, kami akan mendatangi site. Tapi kalau misalnya beda provinsi atau beda pulau kayak gitu, kita bisa secara online kayak gitu. Untuk lokasi dari site kali ini itu berada di timur Yogyakarta, di dekat Candi Prambanan. Untuk lokasi tepatnya sendiri itu berada di samping jalan raya ya. Untuk di samping site-nya itu ada jalan kampung. Jadi posisi site-nya itu sendiri berada di hook jalan, di antara jalan raya yang cukup besar sama jalan kampung. Lalu untuk posisi elevasi site-nya sendiri itu berada sedikit di bawah jalan. Jadi nanti di sana mungkin kita akan terapkan sedikit fill untuk menaikkan elevasi dari site yang akan kita bangun ini. Lalu karena sudah berlokasi di pinggir jalan yang cukup padat penduduk, jadi untuk huniannya sendiri kami usahakan untuk tetap kontekstual ya dengan site ini yang sudah dipenuhi oleh beberapa rumah warga di sampingnya. Yang negatif dari site ini sebenarnya hanya karena posisi depan site ini menghadap ke arah timur. Jadi di sana cukup banyak matahari yang akan mengenai rumah ini gitu. Jadi kita coba mainin di sana nanti ya. Karena ini sudah ada satu isu sebenarnya yang kita dapat. Jadi dari yang tadi itu kan ada beberapa poin yang kita dapat itu. Yang pertama mungkin kita mulai dari kebutuhan-kebutuhan ruang ya dari masukan Pak Raji. Biasanya kalau kebutuhan ruang sendiri itu kita dapatnya itu dari klien. Lalu kita coba di sana untuk menganalisa apakah ruangan ini perlu atau mungkin perlu dikurangin atau perlu ada yang ditambahkan juga. Untuk kebutuhan ruangan-ruangannya sendiri itu secara umum ya, mungkin di sana ada kamar, ada ruang tamu, lalu ada ruang keluarga, ada dapur, ada kamar mandi dan lain-lain. Untuk secara spesifik yang tadi kita sudah singgung di awal itu kayak Pak Raji ada minta carport yang cukup luas, lalu juga ada balkon di sana. Karena site-nya juga yang cukup kecil ya, jadi di situ coba kami beri sedikit elemen-elemen hijau. Jadi di sana nanti akan mungkin ada taman kecil, lalu ada pot-pot kecil yang untuk penghijauan dari rumah tersebut.
Lalu setelah kebutuhan-kebutuhan ruang tersebut, kami coba di sini untuk memberikan zonasi-zonasi ya. Untuk zonasi-zonasi sendiri, seperti biasa, ruang-ruangan yang semi publik yang mungkin akan dikunjungi banyak orang kita taruh di bagian depan, yang dekat akses utama. Lalu untuk ruang-ruangan yang lebih private itu kita taruh di bagian belakang, kayak misalnya kamar, ruang keluarga, atau toilet itu kami taruh semua di belakang. Lalu untuk peletakan dari hunian utama dan hunian yang tambahan itu atau hunian yang akan digunakan sebagai tempat usaha ke depannya itu kami letakkan di bagian utara. Lalu untuk yang hunian yang akan sebagai tempat usaha itu kami letakkan di bagian selatan, karena di situ ada pembagian site ya. Jadi kami usahakan yang untuk hunian utama ini, untuk hunian yang akan terus berlanjut ini, kami usahakan dia lebih luas daripada hunian yang nanti akan digunakan sebagai tempat usaha. Untuk bukaan-bukaan sendiri, karena yang lebih sempit di bagian selatan, jadi itu akses yang jalan itu kami usahakan terdapat di sana juga terdapat bukaan agar bagian yang sempit ini tidak tertutup gitu bangunannya, jadi tetap mendapatkan penghawaan dari luar kayak gitu. Untuk hunian yang besar sendiri itu kan karena site-nya yang cukup besar, karena kita ngambilnya yang bagian yang paling besar, di situ bisa kita cari solusi lain untuk penempatan dari bukaan agar tidak terlalu tertutup. Lalu tadi yang sudah kami mention di awal, karena hunian ini akan menghadap ke timur, jadi di situ kami coba untuk mensiasatinya dengan cara kami beri shading. Jadi untuk bukaan-bukaan yang besar itu kami beri shading, lalu untuk bukaan yang masih bisa kami arahkan ke bagian yang ke arah lain itu tidak kami beri shading agar tetap matahari itu tetap masuk secara maksimal kayak gitu. Untuk yang menghadap utara itu kayak misalnya contohnya di lantai 2 untuk kamar ya, kamar. Itu di bagian depan ada yang kami beri semacam fasad kayu. Itu sebenarnya ada shading untuk bukaan di belakangnya, untuk bukaan besar yang di belakangnya kayak gitu. Kan di depannya juga terdapat bukaan yang kecil. Nah, itu sebagai bukaan tambahan untuk sinar matahari sebenarnya. Tapi untuk yang utama, untuk bukaan udara, itu kami beri di belakang shading tersebut. Karena posisinya juga hunian ini dipepet ya. Jadi kami di sana coba untuk berdiskusi juga dengan tim untuk mencari gimana sih peletakan bukaan-bukaan yang cocok dan juga tepat untuk hunian ini. Jadi memang ada beberapa bukaan itu yang tidak langsung menghadap ke jalan. Jadi ada yang misalnya kami hadapkan ke balkon saja kayak gitu, atau ke ruang belakang kayak gitu. Lalu kita lanjut ke penghawaannya. Tadi di awal Pak Haji sebagai klien kami sudah mention kayak gitu, kalau misalnya beliau tidak masalah dengan adanya penghawaan buatan ya, misalnya air conditioner atau yang lainnya. Tapi di sini kami karena merespon juga energi buatan yang biasa digunakan di rumah itu cukup tinggi. Jadi di sini kami coba untuk dikurangi ya. Dengan cara itu kita buat di sana itu ada bukaan-bukaan juga yang bisa dibuka. Lalu ada juga banyak beberapa bukaan yang bisa untuk cahaya matahari masuk. Ini tujuannya sebenarnya agar rumah ini juga ramah energi, gak terlalu menggunakan banyak energi buatan. Jadi walaupun di beberapa ruangan kita tetap menggunakan penghawaan buatan, tapi kita coba di sana meminimalisir. Lalu biasanya kalau penghawaan buatan itu biasanya kayak seperti air conditioner, biasanya kita bermasalah dengan unit outdoornya ya. Jadi di sini kami coba untuk menyembunyikan kayak gitu. Kita menyembunyikan di beberapa bagian yang tidak tampak dari luar agar tidak mengganggu dari fasad bangunan. Setelah kami berdiskusi dengan Pak Raji selaku klien, beliau kelihatannya dari referensi-referensinya itu menginginkan style yang modern dan juga minimalis. Untuk modernnya sendiri, biasanya dari kami itu biasanya membentuk gubahan-gubahannya itu terlihat simple, lalu dengan bukaan-bukaan atau material-material kaca atau juga kita bisa tambahin di sana material-material seperti baja dengan warna-warna yang kuat di sana. Kayak misalnya kita pakai warna yang hitam, untuk warna dinding kita gunakan warna yang putih saja. Di situ kita coba memberikan kesan yang wah, bangunan ini modern gitu, karena penggunaan material aja kita coba untuk menggunakan material-material yang baru kayak gitu. Untuk minimalisnya itu kami coba di sini untuk mengurangi ornamen-ornamen. Jadi untuk
Dari carport aja itu, di situ kami coba seminimalisir mungkin penggunaan ornamen-ornamen yang tidak dibutuhkan kayak gitu. Misalnya dari carport itu kami coba buat carportnya itu seminimalis mungkin dengan bentuk yang simple, simetris, dengan baja berwarna hitam. Lalu bagian teras ya, di situ tampak juga bagian depannya dari hunian ini ada, di situ ada bukaan yang cukup besar dengan bukaan yang simple berwarna hitam framenya dan juga cukup besar di situ. Itu kita ingin menunjukkan kesan yang minimalis juga di situ. Lalu pintunya juga di situ. Di situ kita menggunakan warna juga warna alami dari kayu yang kita hanya finishing pakai pelito untuk mendapatkan tetap warna atau serat dari kayu itu. Lalu di situ di pintunya juga itu kan kita tadi hanya menggunakan ornamen kayak hanya seperti line kayak gitu, yang di situ nanti kita kasih bukaan kaca agar ada view dari penghuni keluar untuk melihat misalnya kalau ada tamu yang datang kayak gitu. Lalu kita naik ke lantai 2 ya. Di lantai 2 itu sendiri tetap kita sesuaikan dengan yang di bawah dengan material-material yang hampir sama persis, tapi di sana kita coba memberikan poin interest di sana ya. Ada seperti plat yang besar di sana. Itu kita bisa menggunakan beton di sana, lalu kita beri aksen lampu di sana itu sebagai poin interest dari hunian ini. Jadi walaupun dengan konsep yang minimalis, kita coba tetap memberikan di sana point of view dari bangunan ini agar tetap menarik gitu kalau untuk dilihat misalnya dari jalan atau dari kliennya itu sendiri kayak gitu. Untuk rumah yang secondnya itu, rumah yang couple-nya yang secondnya, yang kedua yang sebagai rumah hunian untuk sebagai usaha kedepannya itu kami coba agar tetap senada dengan huniannya lamanya ini. Jadi kita tetap memberikan konsep yang sama untuk dari carport, lalu naik ke teras, lalu naik ke lantai 2 juga kayak gitu. Jadi tetap kita beli di sana unity kayak gitu. Jadi bangunan ini tidak terlihat seperti dua bangunan yang berbeda gitu. Tetap ada kesatuan di sana. Lalu seperti nanti yang dilihat di gambar itu ya. Jadi di sana nanti ada di lantai 2 maupun di lantai 1 tetap kita beri area-area hijau. Kayak misalnya di lantai 2 karena memang untuk area hijaunya cuman sedikit, jadi kita coba beri pot tanaman di area balkon. Yang balkon itu nanti itu juga bisa sebagai sirkulasi udara di sana. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah cukup banyak yang kami jelaskan ya mengenai Raj Private House ini. Sekian dulu untuk expose karya kali ini. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Lalu untuk proyek-proyek kami lainnya bisa lihat di Instagram atau di website kami. Nanti linknya kami taruh di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.